Halo guys, Tax Amnesty 2022 atau disebut Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak sudah pasti nih akan digelar awal tahun depan. Oke, sehubungan dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Oke. Oke, buat teman-teman yang ingin ikut TA tahun 2022 nanti, pasti pengen tahu dulu dong berapa tarif yang harus dibayar, ya kan? Oke, sebelum ngomongin tarif nih, gue akan jelaskan dulu mengenai konsep dasar tax amnesty. Singkat aja guys. Konsep dasarnya adalah gini, Anda diharapkan mengungkapkan dengan sukarela berapa banyak harta yang masih lu sembunyiin. Oke, atau belum dilaporkan dalam laporan pajak Anda, gitu ya. Nah, karena Anda melaporkan secara sukarela gitu ya, berarti kan pajak nggak perlu repot-repot gitu ya. Maka pemerintah memberikan insentif buat Anda. Oke, yaitu tarif yang lebih rendah dari yang seharusnya lu bayar. Oke, dan juga lu diberikan privilege atau keistimewaan gitu ya, bahwa Anda tidak akan diperiksa lagi untuk tahun-tahun pajak tersebut dan tahun-tahun pajak sebelumnya, gitu ya. Nah, dengan syarat Anda memang jujur. Oke, tidak ada lagi nih harta yang disembunyikan setelah ikut ini gitu ya. Seandainya masih ada harta yang disembunyikan dan ketahuan nih di masa depan, maka Anda akan dikenai pajak yang lebih tinggi dari yang normal gitu. Oke, kenapa? Karena Anda kan udah dikasih insentif nih dengan tarif yang lebih murah gitu ya. Tetapi lu masih kurang ajar gitu loh, masih ada yang lu sembunyiin gitu ya. Itu namanya kurang ajar gitu ya. Bercanda. Bercanda guys. Oke, selanjutnya. TA 2022 kali ini tuh terbagi atas dua bagian, oke, atau dua periode istilahnya. Ini harus Anda pahami dengan benar, guys. Oke, bagian pertama adalah pengungkapan harta untuk harta yang diperoleh tahun 2015 dan sebelumnya. Oke. Bagian kedua adalah pengungkapan harta untuk harta yang diperoleh tahun 2016 dan seterusnya. Oke, 15 ke belakang, 16 ke depan. Oke, paham ya guys? Nah, kenapa dibedakan begitu? Karena untuk tahun 2015 dan sebelumnya itu sudah dikunci oleh Undang-Undang Pengampunan Pajak yang dulu tuh, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016, oke? Sehingga ini jadi satu bagian khusus. Nah, jika kalau Anda mengungkapkan sebuah harta gitu ya, contohnya sebuah mobil lah gitu ya. Pertanyaan pentingnya adalah mobil ini tuh belinya tahun berapa, guys? Lu beli tahun berapa mobil ini? Oke. Jika mobil ini dibeli di tahun 2014 gitu ya, maka Anda mengungkapkan harta ini sebagai bagian pertama atau periode pertama. Oke. Jika mobil ini dibeli tahun 2018, maka Anda mengungkapkan harta ini sebagai bagian kedua atau periode kedua. Paham ya, guys? Nah, kalau Anda bingung, tolong diketik aja di bagian komentar di video ini. Pasti akan gue jawab kalau gue sudah baca nanti ya. Oke, sekarang berapa tarifnya? Oke, kita akan lihat foto di komputer gue. Oke, ini biar gampang ya, teman-teman tinggal lihat. Yang bagian warna hijau, ini adalah bagian 1. Pengungkapan harta untuk perolehan tahun 1985 ke 2015, warna hijau. Oke, untuk bagian 2, yang warna kuning, nah ini bagian 2, 2016 ke 2020. Jadi semua harta yang diperoleh 16 sampai 2020. Warna kuning, oke? Hijau dan kuning. Bagian atasnya keterangan sini. Nah, teman-teman lihat ada 5 kolom di sini, teman-teman, oke? Ada 5 kolom. Yang pertama, dalam negeri diinvestasikan. Oke. Terus dalam negeri tidak diinvestasikan, oke? 6%, 8%. Paham ya? Kemudian luar negeri dibawa masuk ke NKRI dan diinvestasikan 6%. Oke. Kemudian luar negeri dibawa masuk ke NKRI tidak diinvestasikan 8%. Oke. Jadi kuncinya di sini adalah diinvestasikan 6%, tidak diinvestasikan 8%. Gampangnya gitu. Mau dalam negeri maupun luar negeri sama. Kemudian luar negeri tidak dibawa masuk ke NKRI dan tidak diinvestasikan 11%. Oke, paham ya teman-teman? Nah, untuk bagian 2 sama 12%, 14%, 12%, 14%, 18%. Oke, teman-teman cukup lihat yang tulisan warna merah di sini nih. Ada tulisan warna merah, diinvestasikan, tidak investasikan. Diinvestasikan, tidak investasikan. Dan tidak masuk NKRI. Kalau tidak masuk NKRI, ya otomatis tidak diinvestasikan. Oke, paham ya guys? Gitu. Jadi, paling gampangnya Anda hafalin gini aja. 6%, 8%, 11% untuk bagian 1. Oke, pengungkapan tahun 2015 dan sebelumnya. Untuk bagian 2,
Anda cukup hafalin 12%, 14%, 18%. Gitu. Gitu aja sih guys, gampang. Cukup gampang ya ngapalinnya ya. 6, 8, 11. Kemudian 12, 14, 18. Oke, gampang kan? Hafalin aja. Ini gampang. Oke. Terus sejauh ini guys yang kita ketahui ya untuk bagian 1 itu bisa oleh badan dan oleh OP, orang pribadi. Tapi untuk bagian kedua atau tahun 2016 ke 2020 hanya bisa untuk orang pribadi saja. Oke, tidak bisa untuk badan. Kita masih menunggu nih penjelasan detailnya di PMKI nanti guys, kenapa begitu. Gitu aja sih guys. Oke, itu aja untuk hari ini. Kalau teman-teman mau bertanya ya, teman-teman bisa bertanya langsung di komentar di video ini, atau Anda bisa tanya jawab dengan saya langsung di www.ta2022.com. Oke, di sana Anda bisa berdiskusi dan tanya jawab langsung dengan saya, tapi itu bukanlah jasa konsultan pajak berbayar ya guys, itu hanya tanya jawab biasa aja gitu dalam rangka gue pengen bantu DJP juga untuk mengedukasi masyarakat gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung ketik www.ta2022.com. Oke, itu aja guys. Terima kasih.